Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hanafi Jal. Tribuners, kali ini kita akan berbincang tentang olahraga. Ini olahraga yang boleh dibilang sih sebenarnya sudah lama, tapi baru terdengar di telinga kita ya, karena mungkin agak jarang disosialisasikan ya. Namanya pickleball. Pickleball. Jadi ada organisasinya Indonesia Pickleball Federation atau Federasi Pickleball Indonesia. Nah, kita sudah menghadirkan dua narasumber pada malam hari ini. Pertama yaitu Ketua Umum Indonesia Pickleball. Bukan ketua Pengprov. Ketua Pengprov ya, Ketua Pengurus Provinsi atau Pengprov Indonesia Pickleball Federation Sumatera Selatan, yaitu Daeng Supriyanto SH CMS P. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, salam olahraga. Jaya gitu ya. Sehat ya gitu. Memang harus semangat meskipun kondisi kayak mana, olahraga tetap semangat. Betul, ya, luar biasa itu semangat olahraganya itu ya. Semangat olahraga. Dia ini kita sudah sempat berbicara tentang persiapan kemarin ya, Porprov ya, Porprov Sumsel ya. Baik, nanti kita akan berbincang lebih dalam tentang olahraga. Apa itu olahraga pickleball? Dan kemudian kita sudah hadir ikut mendampingi yaitu Bung Wawan Hari Prasetya, atlet dan pelatih pickleball Pengprov Sumsel. Selamat malam, Bung Wawan. Wah, ini atlet dan pelatih, tapi bukan pickleball ya dulunya. Sebagai seorang atlet dan pelatih squash. Iya, dulu. Ya. Sekarang ditarik menjadi pelatih. Ya, karena olahraganya kan masih menggunakan raket mungkin lebih mudah untuk mempelajarinya lagi. Iya, baik. Oke, Tribuners. Ini mungkin banyak juga yang ingin tahu lebih mendalam ya. Sebenarnya olahraga pickleball itu seperti apa? Bung Daeng, silakan cerita. Baik, itu. Tribuners, Mang Cek Bice, salah dulu ya. Jadi benar tadi sebenarnya olahraga ini mungkin barulah didengar di Sumatera Selatan. Tapi dapat kami sampaikan ya, hari ini pickleball ini sebenarnya sudah berawal itu di tahun 1965. Tahun 65. Jadi kebetulan ada keluarga di Amerika, di Washington pada saat itu. Mereka biasalah kan ada weekend ya kan. Nah, di saat weekend itulah mereka ini dari 3 saudara ini, ada Joe, ada Bill, ada si Bill, Joe sama si ini. Ada satu lagi saya lupa. Satunya hobi olahraga tenis lapangan, satunya olahraga tenis meja. Nah, yang satunya lagi olahraga bulu tangkis. Jadi mereka bertiga nih, kalau bisa kita olahraga yang kita sama-sama bisa berolahraga. Akhirnya muncullah ide tadi bagaimana membuat raket-raketnya sama kayak iya, jadi di combine ya kan, jadi di mix ya kan, jadi 3 cabur, jadi di mix bisa menjadi satu seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang pickleball itu sudah mendunia, bahkan tahun depan ya ada Olimpiade itu akan dilakukan eksibisi pertandingan dan semua negara yang sudah punya cabang olahraga ini itu bisa dipertandingkan di Olimpiade. Kalau untuk di Indonesia sendiri kebetulan di tahun 2024 kemarin ya di PON Aceh dan Sumut itu di Sumatera Utara kemarin di Medan Mance Bice itu dipertandingkan kemarin. Sudah dipertandingkan jadi eksibisi. Cabur ya, sudah jadi cabur. Jadi ya? Cabur resmi ya. Ada 13 provinsi yang ikut bertanding di sana. Dan secara otomatis nanti di 2028 di NTB kita akan bertanding di sana. Memang salah satu cabur untuk dapat dipertandingkan di PON. Nah, sementara untuk di Sumatera Selatan sendiri kebetulan kami ini terbentuk ini luar biasa cepat ya, mungkin berkat kawan-kawan lah. Kami dapat mandat itu tanggal 16 Maret ya. Bukan 16 Maret ya, 16 April. Tahun ini. Oh, baru ya. Jadi kami dapat mandat 16 April. Kami koordinasi Musprov ya. Musprov itu tanggal 18 April. Terpilihlah saya sebagai ketua. Terus tanggal 20 kami adakan sosialisasi ke KONI Kabupaten Kota untuk bisa membantu kita. Ternyata
kita sudah dapat sekitar 14 IPF cabang kabupaten kota dari 17 kabupaten kota. Cepat ya. Jadi luar biasa. Dari 17. Dari 17 kita sudah punya 14 cabang. Luar biasa, cepat. Jadi alhamdulillah dengan adanya organisasi yang sudah terbangun ini, kita sudah persiapan diberi kesempatan oleh ketua harian kita Pak Gantada untuk bisa dimainkan di Porprov nanti ya. Tapi sebelum dimainkan untuk kabupaten kota, untuk pickleball kabupaten kota itu juga harus bertanding dulu nih, sosialisasi dulu ya kan. Oke, nanti kita akan bicara tentang Pemprov ya, pengurus provinsi, kemudian Pemcap ya. Nah, tapi olahraga pickleball itu sendiri sebenarnya bagaimana sih teknisnya? Jadi simpel sebenarnya ya. Jadi olahraga ini olahraga yang kalau dibandingkan dengan olahraga tenis meja itu kan memang butuh keahlian yang luar biasa juga ya. Atau tenis itu kan biayanya cukup lumayan mahal juga, raketnya juga mahal, terus anunya juga agak berat juga ya kan. Terus bulu tangkis juga sebenarnya olahraga mahal. Kenapa? Dari bola aja baru sekali tepak ya kan. Udah berapa kali harus ganti kok kan, ganti bola. Nah, di pickleball ini sendiri sebenarnya ini olahraga yang cukup lumayan murah, ya kan? Dengan sarana dan prasarana yang cukup menunjang untuk bisa dimanfaatkan untuk masyarakat bawah ya. Jadi kalau di kita di pickleball ini itu ada ada kategori dari umur 9 sampai 40 tahun. 9 sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Nah, sistem permainannya dia bisa single, dia bisa double, dia bisa campur. Oh, campuran sama bisa ya. Campur, bisa campur, sama. Kayak bulu tangkis. Sama kayak bulu tangkis. Terus untuk hitungan bolanya itu dihitung pada saat kita servis. Jadi kalau kita servis, kita punya poin. Tapi itu kayak dulu ya, kayak badminton dulu 13 kita. Kalau dulu kan 13 kan badminton kan. Nah, kita 13. Nah, terus untuk lapangannya itu sama persis dengan kayak lapangan tenis ya kan, tapi lebih kecil dengan lapangan tenis, lebih besar dikit lebih kecil dikit dari lapangan bulu tangkis. Dia 13 kali 6,5. 13 6,5. Nah, tapi untuk netnya itu dia bukan di atas tapi dia ke bawah. Oh, kayak sama kayak tenis jadi. Tenis ya. Kan di lapangan itu kan ada garis putih tuh antara net itu ya. Nah, pemain tuh tidak boleh melewati daripada garis lane depan. Nah, katakan ada kan bisa kan bulu tangkis bisa ke depan ya, tadi bisa ke depan. Kalau dia nggak bisa. Jadi batasnya yang kuning itu. Itu batasannya. Jadi nampaknya juga untuk memukulnya itu dia bukan nempak langsung kayak gini, dia kayak nyarok kayak itu. Artinya bola tuh harus kena. Harus mantul. Harus mantul sekali atau dia tidak mantul sekali tapi ngambilnya kayak kalau bahasa kita nih kayak nyarok gitu ya. Nggak boleh di atas. Nggak boleh di atas nggak boleh. Ukuran ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus. Harus nyarok kayak gitu. Kayak ini lah ya. Nah jadi meja, ya. Jadi sebenarnya banyak tuh sudah di Facebook banyak ada sudah. Nanti kita sambil bisa lihat nanti videonya ya. Paling tidak olahraga ini olahraga yang bisa bermasyarakat, olahraga yang murah intinya. Untuk suasananya itu kita bisa indoor dan bisa outdoor. Kalau squash kan dia harus indoor dan memang tempatnya spesifik ya kan. Kalau ini kita enggak. Jadi luasnya juga nggak terlalu luas, terus dia bisa indoor, dia bisa outdoor dan bolanya juga itu bisa beberapa kali pakai, dia bisa berbulan-bulan karena bolanya itu bolong kayak bola bola kasti kalau bahasa kita ya, bola net itu ya, bola tenis ya. Bola tenis. Tapi bola tenis itu kan dia bulat juga kita bulat, tapi dia kan buntu. Padat. Tapi kalau kita pickleball ini itu nggak padat, dia bolong-bolong. Ada 41 bolongan dia di sana. Tapi dia make campur fiber dengan biar dia bisa mantul bar. Dan itu nggak sembarangan di ini. Jadi ada beberapa ini kalau untuk main biasa dia agak lentur, tapi kalau dia yang main profesional dia nggak lentur, dia agak pantulannya lebih ini lagi. Jadi itu bolanya ya. Kalau bolanya harganya berapa tuh bolanya? Aduh, bolanya nggak mahal.
kita ini cuma 9.000 9.000 satu bola. satu bola. Dan itu bisa Dan itu pakai bisa, bola mau ya. kapan aja kita bisa. Tidak mudah rusak ya. Ini tidak mudah rusak. Dan artinya kayak gini, 9.000 itu kita bisa pakai sampai 9 bulan tuh bisa ya kan? Begitu Ya, ya. bisa. Artinya kan ini luar biasa olahraga murah Iya, seperti itu. awet murah. Dan raketnya Raketnya? pun ya, Ya. itu dari mulai harga 150.000 sampai 3 juta. Juta raketnya. Ya kan? Kan tergantung kita dong mau Ya. mau pakai profesional yang mana. Iya. Kalau kita mau sama kayak kita bulu tangkis lah ya kan. Iya. Ada yang 75 ya kan. Iya, iya. Tapi makainya ya kayak mana ya kan. Tapi kalau ini murah betul gitu loh. Nah, kalaupun net ya kan, netnya memang ada netnya khas memang dia. Khusus untuk pickleball netnya tuh khas. Iya. Tapi kalau memang masyarakat bisa nih, kita bisa combine net bulu tangkis itu bisa kita turunkan ke bawah tuh bisa main. Iya, iya. Jadi net itu kan paling 75.000 tuh. Iya. Sampai 80.000 kan kalau net bulu tangkis kan tinggal diturunin aja 45 cm ke bawah. Iya. Itu bisa main. Artinya kami punya target, kami punya capaian ke depan ini setelah kami nanti dilantik, kan rencana kami akan dilantik itu bulan Juli. Juli ya. Juli akan dilantik. Sebelum kami dilantik, kita ada pelatihan wasit dan pelatih di Jakarta, wasit nasional sama pelatih nasional, dan itu dia 70 jam. Kami harus mengirim 2 orang ya kan dari Pemprov kita, itu seluruh Indonesia itu karena persiapan untuk PON, jadi harus ada pelatih dan wasit. Kami harus kirim ke sana 70. Nah, setelah mengikuti daripada ini tadi pelatihan wasit tadi, maka kita yang di provinsi juga akan mengadakan untuk seluruh kabupaten kota. Iya, iya. Biar tersosialisasi. Berjenjang ya. Nah, paling tidak kami punya target tahun inilah ya, sampai tahun depan, itu satu sekolah satu lapangan bola untuk pickleball. Oh, iya. Nah, terus kita kembali ke pickleball tadi. Kemudian cara menghitungnya seperti apa dia? Sama, jadi cara menghitungnya dari kayak tadi kan, dia 13 ya kan? 13 Pada saat dia servis, poin ya. poin, iya. Kalau dia poin, satu babak ya. Dia satu babak. Itu 13. 13. Ya? Siapa yang cepat sampai? Siapa yang cepat sampai? Sama kayak kita pertama kali kita main bulu tangkis dulu ya. Iya. Sekarang kan sudah ada pergeseran, udah ada rally point, sudah apa. Nah, itu kita di awal seperti itu dulu. iya. Jadi hitungannya cukup simpel, Jadi tapi setiap masuk langsung iya. poin ya. Jadi asik lah. Berapa babak dia? Dia cuma 2 babak, 2. sama kayak kalau seandainya Jadi kalau satu-satu ya ini rubber biasa. Sama artinya gini, memang untuk sistem yang dibangun ini tidak beda dengan bulu tangkis, tenis meja semua sama, cuman hitungannya saja yang agak sedikit berbeda seperti itu. Karena kalau hitungan tenis kan sudah beda tuh. Ya, beda aja. Iya kan, beda jauh tuh. Bulu tangkis juga beda jauh dengan tenis meja seperti itu. Nah, ini simpel dia. Hitungan sampai 13 ya kan, sudah 13. Kalau memang ini ya rubber ya sudah. Terus kalau pertandingan dia pakai kelompok umur atau? Ya, jadi kalau pertandingan kan kita kelompok umur ya, ada kelompok umur ya? Kita ada kelompok umur manula, untuk pemula kan ada dari 9 tahun. Terus ada yang sampai 40 tahun itu yang profesional ya. Artinya ini kaitannya dengan pada saat kita akan melakukan eksibisi di Porprov. Jadi kami eksibisi itu untuk pemula. Iya, pemula. Agar enak niatnya, jadi kami akan membuat Sumsel Open. Jadi Sumsel Open ini akan diikuti oleh seluruh atlet pickleball se-Indonesia. Biar enak niatnya gitu loh. Kalau pemula aja nanti kadang-kadang orang nggak asik lihatnya kan, tapi kalau sudah profesional lihatnya wah luar biasa kan. Nah, kebetulan untuk tuan rumahnya juga siap ya. Kemarin kami datangkan pada saat rapat untuk IPF di Muba, mereka siap akan membuat beberapa 6 lapangan ya. 4 lapangan sampai 6 lapangan mereka. Dan untuk persiapan tadi kan untuk Indonesia Open tadi kan. Indonesia Open. Jadi kejurnas jadi ya. Itu bentuknya kejurnas jadi itu. Kejurnas sudah. Dan itu mungkin untuk pemanasan di PON yang akan datang. Mudah-mudahan di 2026, 2002. Sekarang 2000 berapa kita? 2025 ya kan. 2027 kan ada Porprov lagi gitu. Nah, itu sudah kita di pertandingan tuh kalau kita sudah eksibisi sekarang seperti itu. Baik, kita kembali sekarang ke Bung Mawan ya. Sebagai seorang pelatih, dan tentu targetnya adalah bagaimana mencari
talenta-talenta muda yang bisa menjadi atlet andalan Sumsel gitu ya. Iya. Nah, ini kan baru ya, pengurusnya juga baru dibentuk dan baru nanti. Nah, gimana cara merekrut atlet-atlet dan dari mana saja? Mungkin gini seperti yang Pak Ketum tadi bicarakan kan, mungkin kita mengadakan kejuaraan tadi seperti yang Pak Ketum tadi. Terus dari situlah mungkin kita dari daerah-daerah untuk mengirimkan perwakilan-perwakilannya. Dari situlah kita nanti bisa menjaring pelatih-atlet yang punya potensial. Nanti kita persiapkan untuk di PON 2028. Mungkin yang sekarang ini yang paling perlu sih sebetulnya sosialisasinya juga itu perlu, dan kejuaraan seperti yang Pak Ketum tadi bilang. Kejuaraan itu sekarang ini perlu karena kita baru ini yang banyak orang belum tahu kan permainannya gimana, itu gimana. Untungnya kita ini udah ada medsos yang bisa diakses kan, jadi bisa secara gambaran seperti ini permainannya, perpaduan antara badminton, tenis sama tenis meja. Itu. Jadi seperti itu, Pak. Tapi kan kita ini agak kesulitan juga nih. Mungkin untuk membeli alat-alatnya itu atlet kalaupun sudah ada yang mau latihan itu gimana cari bolanya, raketnya kan? Gimana sampai ke daerah-daerah? Nanti mungkin dari Pemprov, Pak, yang dikoordinasi dari Pemprov karena tidak semua toko olahraga ini menyediakan itu. Mungkin kita nanti sama IPF pusat ya Pak ya biasanya. Gitu ya. Jadi mereka yang ini nanti mungkin sama Pemprov kerjasama bagaimana nanti untuk mengadakan peralatan itu. Nah, untuk target kita apa ini target dari seorang pelatih? Ya target sebetulnya pasti Lammas sebetulnya. Tapi kita baru ya kita realistis saja lah dulu kan kita. Menyiapkan atlet-atlet yang memang kita persiapkan untuk turnamen di nasional atau internasional kan Pak. Jadi kita nyoba dalam waktu dekat karena kita baru juga baru berdiri juga, kita mencari atlet-atlet yang potensial dari daerah-daerah gitu nanti. Mungkin yang punya dasar badminton atau tenis atau tenis meja itu saya rasa lebih cepat karena punya dasar, tinggal mengarahkan gitu. Karena yang saya pahami di pickleball ini dia reaksinya yang harus cepat itu, reaksi untuk karena dia bolanya kan harus cepat ya. Bolanya memang cepat ya? Ya enggak tergantung bukan kalau dikerasin kan cepat ya. Kita reaksinya harus refleks reaksi itu harus cepat dia punya harus punya itu kalau yang kriteria kami kan untuk saya lihat berarti kan reaksinya harus cepat ini. Jadi harus agility Pak jelas. Tapi kayak refleks ini yang perlu karena dia di depan itu volley sama itu kan harus cepat kita. Kalau dihadang ke badan kita kan harus refleksnya gimana itu. Harus pengarahan bolanya gitu. Harus cepat itu kita harus nanti tugas seorang pelatih ya, untuk menjaring talent yang baik nih untuk atlet. Biasanya kan seorang pelatih itu punya feeling ya Pak. Ngelihat anak, ini ada potensi nih itu biasanya ada gitu. Jadi kita lihat nanti untuk waktu event-event apa gitu kita lihat siapa juaranya kita kan pasti itu dan nanti kan mau ada sosialisasi dari Pak ya, sosialisasi pelatih itu kan tentu daerah juga kita harus wajibkan ikut Pak ya. Wajib itu. Nah, karena nanti kalau nggak ada pelatihnya kan susah juga Pak. Itu jadi daerah ada, nanti di sini ada, jadi kita bisa kejuaraan daerah bisa gitu kan, itu Pak. Baik, kembali ke Daeng. Ini kan persoalannya kan peralatan ya, atlet kita, karena kita mau mencari atlet kan. Sementara alat-alat mungkin belum sampai ke daerah. Gimana cara menyiapkan kebutuhan untuk atlet ini? Baik, jadi tadi sudah kita rencanakan ya, karena kita nih super ngebut kayaknya kalau bahasanya baru dapat ini tancap gas. Artinya kita siapkan dulu untuk legalnya. Jadi kita sudah siapkan legal, kita sudah resmi, sudah dilantik ya kan. Terus kita sudah mengikuti daripada pelatihan wasit dan pelatih ya kan. Baru nih tuh barang tuh dikirim. Ya kan? Gitu ya. Baru tuh barang dikirim dari pusat ya kan. Ya paling tidak
kami ini kan yang namanya Pemprov itu harus punya yang namanya Bapak Aslu. Pemprov itu nggak bisa ngandalin seorang ketuanya saja, nggak bisa. Harus berkolaborasi dengan beberapa leading sektor kan, termasuk pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Selatan. Kalau bisa untuk menjadi Bapak Asuh. Nah kebetulan calon Bapak Asuh kita ini suka dengan olahraga itu. Jadi ada salah satu perusahaan BUMN yang siap untuk berkontribusi menjadi Bapak Asuh kita. Jadi kalau ada kemana-mana, ada kegiatan apa, ada pelantik, ada apa, dia siap untuk berkontribusi. Jadi kita tidak lagi menggunakan dana, orang itu kadang-kadang salahnya gini, minta di perusahaan dana CSR. Dan CSR nggak boleh untuk dijadikan barang membantu daripada olahraga kecil. Tapi kita minta dana sponsor. Makanya kan ada logo di Adrit, logo Indonesia itu bagian daripada sponsor dan itu besar. Itu sama kayak Bang Sumsel Bubble apa polinya ya kan, LN yang soal sponsor utamanya kan gitu kan. Nah kenapa kok kita tidak bisa gitu? Nah jadi paling tidak kami sekarang ini sedang merancang dulu persiapan untuk pelantikan ya kan. Seluruh kabupaten kota kita serentak pelantikan, nanti Tribun lah nanti bisalah untuk meliput secara langsung. Kebetulan nanti rencana kami itu akan dilantik di Gria di Istana Gubernur, karena kami juga lagi sedang melakukan pengiriman surat audensi ke Pak Gubernur, karena beliau adalah salah satu juga dari pembina kita di cabur ini, agar bisa juga digelorakan untuk olahraga kita ini jauh lebih menggema lagi kalau gubernur udah turun tangan kan seperti itu. Karena ini olahraga prestasi, beda dengan olahraga yang non prestasi ya, olahraga kemasyarakatan. Artinya kami sudah diberi amanat juga oleh PB untuk memang ketika sudah selesai semua, jadi kita ini Pemprov ini jadi kayak stokis kayak gitu. Jadi mulai kebutuhan bola, ya kan, pedalnya. Kalau ini pedal juga namanya, bersama. Untuk kalau kita kan bat kalau ini kan, kalau itu tenis itu namanya raket ya kan. Kalau ini pedal juga namanya, pedal. Tapi beda dengan permainan pedal seperti itu. Tapi ininya pedal juga nama agak begitu. Jadi mulai dari bola, pedal, sama netnya, ya kan. Terus bagaimana untuk membuat daripada lapangannya itu diserahkan kepada Pemprov agar jadi semacam masukan lah untuk Pemprov, ya kan. Kita berharap agar kita dimulai dari kita dulu nih, ya kan. Jangan sampai setiap Pemprov itu ketika ngambil ya kan jadi kayak minta sedekah, tolong dong ada kegiatan ini, tolong dong ada kegiatan itu. Artinya tidak menjadi sebuah semacam, bukan bisnis juga ya sebenarnya, untuk income pemasukan daripada cabur itu sendiri gitu loh. Artinya kan kalau ketika dia bisa aja sih, PB bisa aja ngirim ke toko ini, ya kan? Tapi untuk apa ngidupin orang lain? Lebih baik menghidupi daripada organisasinya seperti itu. Jadi dikirim ke ke Pemprov semua barang itu, nanti keuntungan itu juga itu akan dikelola, akan ini untuk pembinaan atlet-atlet itu juga seperti itu. Kan luar biasa kan. Jadi kalau kita bicara olahraga namanya kalau olahraga ini namanya sport tourism ya, artinya olahraga wisata. Nah ini bisnis ya, jadi kita udah masuk ranahnya itu sport bisnis ya, tapi ya mudah-mudahan lah ini berawal dari kita bisa juga ditularkan untuk cabur-cabur yang lain seperti itu. Artinya kita punya kemandirian sendiri dengan apa? Dengan pengelolaan kita sendiri seperti itu. Baik. Kalau tadi menurut pelatih Wawan bahwa kita belum bisa menjaring atlet karena memang belum ada pembinaan gitu ya. Jadi kita bisa tahu melalui kompetisi ya. Betul. Nah, kompetisi apa yang sudah direncanakan? Mungkin kan kompetisi ini biasanya kan berjenjang gitu ya. Nah, yang sudah direncanakan oleh Pemprov. Baik, jadi ke Pemprov kita sebenarnya Sumatera Selatan ini kita rencananya itu akan melakukan telescouting. Jadi telescouting ini akan dilakukan di kabupaten kota. Jadi kami ini sebenarnya tidak memiliki atlet untuk provinsi ini. Jadi yang ada itu adalah atlet kota Palembang, atlet ini. Tapi ketika PON nanti, ini atlet kami dong. Iya kan? Artinya kami ini membina nih,
Kota Palembang, kamu mana atlet yang bagus? Oh ini Pak, yaudah taruh sini. Pagar alam, mana yang bagus? Taruh sini. Iya. Nah, yang bagus-bagus ini setelah tes scouting di Kota Palembang, Iya. kan rencananya itu kita akan diadakan tes scouting untuk antar pelajar dulu nih, karena pelajar kan lebih ini kan, Kota Palembang dulu, ya kan. Nah, dapatlah ini tadi, ya kan, juaranya nih dari beberapa kategori, ya kan. Siap-siap nih Kota Palembang. Untuk Prabu Muli, sudah ada berapa ya kan? Nah, inilah nanti yang akan kita pertandingan pada saat di Porprov. Yang tadi yang tes scouting di KONI yang di cabang-cabang tadi kabupaten kota. Nah, inilah yang akan dipertandingkan. Nah, sebenarnya untuk kabupaten kota itu juga mereka harus memiliki cabang di kecamatan. Karena yang dipertandingkan itu adalah kecamatan. Itu loh. Jadi dari kota kabupaten lari ke provinsi adalah Porprov namanya. Kapan itu rencana mulai? Rencananya kami dalam waktu dekat ya secepatnya, karena kami kan persiapan untuk pelantikan itu kan di awal bulan Juli tuh. Awal Juli ya. Awal bulan Juli. Terus kami juga harus disahkan juga tuh. Jadi anggota KONI. Karena harus disahkan dulu nih. Baru ya. Iya. Karena kita baru harus disahkan dulu ya kan. Iya. Nah, syarat-syaratnya kebetulan alhamdulillah kita sudah terpenuhi, karena syaratnya ini dari 17 kabupaten kota itu minimal itu 9 kepengurusan. Sekarang kita sudah ada 14 ya kan. Sudah ada 14 yang sudah direkomendasikan oleh KONI kabupaten kota juga. Nah, yang kedua nanti kita sampaikan ke KONI mengesahkan bahwasanya jadi anggota. Nah, setelah jadi anggota ini kami akan melakukan kegiatan yang namanya kejurda. Kejurda itu tadi kita melakukan telescouting tadi. Nah, makanya mungkin di bulan Juli awal di bulan Juli September ya? Sudah Juli? Agustus ya? Itu Juli Agustus tuh kita sudah mulai main tuh. Sudah mulai telescouting kita. Dan inilah yang akan kita pertandingan nanti di Porprov nanti. Tapi untuk di Porprov itu memang khusus untuk pelajar dulu kan. Karena pemula. Sudah ada cabur ini belum? Sudah. Sudah Porprov masuk dalamnya ya? Kita akan ini, maka tadi kita sudah sampaikan di awal tadi. Untuk eksibisi dulu. Tapi dari eksibisi itu kita akan membuka juga Sumsel Open yang mempertandingkan atlet profesional yang tadi ditandingkan di PON tadi. Jadi pemanasan PON dulu nih, tapi dimubah seperti itu agar pada saat melihat itu luar biasa nih, bagus nih katanya kan. Dan kebetulan kami juga punya rencana itu akan membagikan peralatan pedal itu secara gratis nanti di masyarakat sana. Ya secara nonton. Jadi biar bisa mengembang lagi kan, maksudnya itu bisa luar biasa bisa. Tangkis lah ya, di mana-mana ada lapang bulu tangkis. Iya, di mana-mana lapang bulu tangkis. Iya, paling tidak kami kepengennya itu seperti itu sebenarnya. Karena kalau bulu tangkis kan kita satu ya, kita juga dulu pemain bulu tangkis ya kan. Kalau musim hujan nggak bisa main, ya kan. Banyak angin nggak bisa main. Terus bolanya mahal. Berapa kali tepak, habis ya kan. Nggak ada bola. Apalagi mainin juga, aduh, ya kan. Agak ini. Nah, cepat rusak. Nah, alhamdulillah dengan adanya olahraga ini, ya kan, olahraga yang murah, olahraga yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dan yakinlah yang kami punya maskot mengeluarkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat seperti itu. Iya. Idealnya memang olahraga ini cepat ya, merakyat ya. Jadi karena olahraga ini kan sebetulnya tidak memerlukan lapangan yang khusus. Lapangan bulu tangkis mungkin di dekat tempat tinggal kita ada bulu tangkis bisa itu. Tinggal diturunkan. Ukurannya cuma 13. Ukurannya kan 13 meter sama bulu tangkis yang luar itu. Dia bulu tangkis yang luar, tadi kan 16 tuh. Iya. Ke bulu tangkis yang dalam. Iya, kan dalam. Jadi lapangannya itu simpel sebetulnya. Tinggal diturunkan aja udah. Makanya bola awet, raketnya juga nggak perlu senar putus, nggak perlu karena dia murah meriah. Karena pedalnya ini dari fiber juga yang nggak mudah. Kalau nggak ditijit, dibanting ini nggak rusak dia. Nggak rusak, murah meriah, gampang dan gampang itu loh. Itu makanya saya ini sangat respect saya menerima cabur ini. Mudah-mudahan ini bisa menggema. Tapi kan memang kita harus
step by step dulu. Iya. Kita urusin dulu legalnya dulu, ya kan? Kita ini dulu. Kami pengen ngebut ini sebenarnya udah luar biasa ngebutnya. Bayangin, tanggal 16 sekarang udah ngebut ini. Dan alhamdulillah ya kan tidak semua cabur langsung bisa ikut eksebisi, sudah bisa ikut nggak sembarang. Artinya memang cepat adaptasi dengan Cepat, pengurus KONI juga ya. Bukan karena gara-gara saya juga jadi Kabid Humas KONI, enggak. Tetap kita profesional. Tetap profesional. Tetap profesional. Legalitasnya kan sudah pelantikan bisa. Betul. Ada gongnya ya kan. Dan kebetulan kita kan punya rencana tuh akan buka juga 2 lapangan bola di Tribun ya nanti. Apa namanya kalau netizen kita ini nanti boleh lah main ya di Tribun ya, Mancek Bicek ya, kita buat nanti lapangan boleh. Kita punya Kebetulan udah saya lihat kemarin bagus ya, sudah itu bisa 3 lapangan tuh nanti saya lihat nanti itu bisa 3 lapangan bisa kita buat nanti ya, kalau Mancek Bicek nak main boleh lah apa di sini. Tapi kami juga rencana nak buat di kantor KONI juga. Jadi kantor KONI itu mungkin sehari Minggu sama Sabtu kan libur tuh, kosong tuh. Kami akan buat di situ juga, karena kantor KONI kan dia kan di tengah kota tuh, dari Ulu, dari Ilir dekat, ya kan, makanya kita bisa menyerahkan di sana. Bahkan kami punya rencana itu pokoknya setiap sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK itu 1 lapangan bola, 1 lapangan pickleball. Itu target kita tuh, kita. Iya, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Amin, saya rasa tercapai karena banyak pengurus kita ini kepala sekolah dan ini tertarik gitu loh, karena memang posisi daripada olahraga ini memang benar-benar murah dan bisa dimainkan nggak perlu skill dan kemampuan yang luar biasa. Nggak perlu. Apalagi sudah ada lapangan bulu tangkis ya kan, tinggal luas tinggal luas dalamnya aja, tinggal diturunkan, selesai itu Bang. Tapi itu kan fisiknya juga nggak seberat bulu tangkis seperti itu, agak saya tuh ringan. cuma ingat pada saat kalau kita main bulu tangkis dulu kan nggak ada raket, kita pakai triplek tuh kan, lentung ya kan. Nah itu sekarang jadi ini tuh jadi salah satu cabur di cabur yang tidak prestasi itu apa? Oh di itu yang Kormi. Ya, jadi di Kormi itu ada juga sama kayak itu, tapi dia pakai triplek. Tapi bolanya tetap bulu tangkis, bola bulu tangkis. Kalau kita enggak. Iuran aja tuh. Jadi sangat murah dan Mancek Bicek apa ketagihan tadi. Yang penting apa? Kadang-kadang hamilnya bisa mainin apa lagi kita ya. Baik, Wawan, ini apa harapannya kita terakhir sebelum kita menutup acara ini? Apa harapan sebagai seorang pelatih untuk pembinaan olahraga pickleball? Yang jelas kalau untuk dari pelatih sih menyumbang atlet-atlet kita ke level yang lebih tinggi, bisa mengharumkan nama Sumsel di kancah nasional maupun internasional. Yang jelas saya rasa pickleball ini olahraga yang mudah sih sebetulnya, nggak pula yang perlu apa gimana. Saya lebih mudah untuk mencari atletnya. Nah, untuk ini sih yang jelas kita harus continue terus pembinaan ini. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan SOS, Pak. Nah, SOS itu kan enak tuh tadinya camp kan, jadi lebih terkontrol lah atletnya. Mungkin itu nanti bisa salah satu langkah kan, Pak, untuk pembinaan, supaya kita bisa menyumbang medali emas atau di kancah yang lebih tinggi atau PON atau apa. Sasaran kita kan pasti untuk nasional kan pasti PON ini. Ya itulah paling kita pasti target emas lah kita. Mudah-mudahan bisa tercapai. Iya, amin. Baik, ini closing statementnya kita pada malam hari ini. Baik, jadi Mancek Bicek sama dulu ya. Sebenarnya olahraga ini kita itu hidup itu harus olahraga memang. Kalau kita hidup tidak olahraga agak susah gitu ini. Jadi carilah olahraga yang memang benar-benar olahraga yang murah, olahraga yang intinya kita berolahraga, ya kan? Tapi juga tidak terlalu membebani dalam kehidupan kita. Nah, yakinlah pickleball ini, cabur kita ini cabur yang murah, ya. Nak main di mana be, tinggal telepon be kami kayak ya, melalui Tribun nanti bisa komunikasi dengan kami atau ada
lah sudah pernah nyingok di YouTube, sudah pernah nyingok di IG, sudah pernah nyingok di TikTok, ya kan? Oh, kalau pacar anak aku jadi atlet boleh, ya kan? Sampaikan ke kami, ya kan? Siapa yang ingin jadi atlet boleh. Ya, karena kami lagi menjaring atlet untuk PON, ya kan? Dan kami juga mungkin kepala dinas provinsi, kabupaten kota juga nonton acara ini, ya kan? Ayo kita bareng-bareng kerjasama lah ya, bagaimana menciptakan daripada atlet yang prestasi di bidang cabur pickleball. Mudah-mudahan pickleball ini dipersembahkan untuk Sumsel Mas ya ke depannya. Karena di Sumsel juga ada program yang namanya Sriwijaya Gold. Nah, salah satu daripada program Sriwijaya Gold itu adalah menciptakan atlet-atlet yang handal, terutama di cabur-cabur yang baru-baru yang terutama di pickleball ini ya. Itu Baik, terima kasih ini. Tribuners, kita sudah berbincang banyak tentang olahraga pickleball. Sudah menghadirkan dua narasumber, Daeng Supriyanto sebagai Ketua Pemprov Indonesia Pickleball Federation. Ya, kemudian ada Wawan Hari Prasetya juga sebagai seorang pelatih. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan ini harapan-harapannya ke depan olahraga ini bisa maju dan berkembang dan berprestasi ya. Baik, Tribuners, demikian perbincangan kita. Kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan berikutnya yang lebih menarik dan lebih bersemangat. Salam Tribun.